Halo, seneng nih ketemu lagi buat bahas materi Anda. Kali ini kita mau gali lebih dalam satu tulisan judulnya Lebih dari Diberkati Menjadi Berkat. Menarik ya, idenya ini agak gimana gitu ya. Seringnya kita tuh ya udahlah fokusnya gimana caranya menerima berkat. Tapi tulisan ini wah ngajak mikir lagi, gimana kalau panggilannya itu justru buat menjadi berkat. Cukup nggak sih cuma diberkati aja? Nah, jadi sekarang kita coba yuk kita bedah bareng apa sih maksudnya menjadi berkat ini. Terus kita lihat juga prosesnya kayak gimana berdasarkan contoh-contoh di tulisan Anda. Iya, yang menarik di sini, tulisannya itu langsung nunjukin kalau jadi berkat itu bukan sesuatu yang instan gitu ya, tapi sebuah, perjalanan Proses. dan seringkali jalannya tuh ya, itu, nggak mulus. Malah ditekankan banget gimana proses sulit itu justru, ngebentuk orang buat bisa kasih dampak besar. Namanya itu kuat sekali ya Yusuf. Kita mungkin udah familiar lah ya sama ceritanya yang wah naik turun banget dari anak kesayangan, terus jadi budak, masuk penjara lagi, difitnah pula, sampai akhirnya wah jadi orang nomor 2 di Mesir. Panjang itu di kitab Kejadian. Puncaknya itu kalau kata sumber Anda di Kejadian pasal 50 ayat 20 itu. Waktu Yusuf ngomong ke saudara-saudaranya intinya kan kalian emang niatnya jahat ke saya, tapi Tuhan pakai itu buat kebaikan, gitu kan. Yusuf jadi jawaban buat bangsanya pas kelaparan, jadi berkat, bahkan buat orang yang nyakitin dia. Nah, no kita lihat lebih dalam lagi nih. Yang ditekankan di tulisan itu kan, gimana Yusuf tetap jaga integritasnya. Justru selama dia di masa sulit itu. Seolah-olah nih, penjara atau masa sulitnya itu jadi kayak syarat gitu ya. Syarat sebelum dia bisa dipercaya pegang istana, posisi penting buat memberkati banyak orang. Ada polanya gitu, pembentukan dulu, baru peran besar. Dan pola ini ternyata nggak cuma di Yusuf aja ya. Tulisan Anda juga nyebutin tokoh lain, walau sekilas saja ada Esther misalnya. Dia kan yatim piatu, terus jadi ratu, tapi dia harus berani banget mempertaruhkan nyawanya demi bangsanya. Ada momen dia sadar mungkin posisinya ini justru untuk saat seperti ini, itu kan momen kunci penyelamatan bangsanya. Terus Daud, dari anak yang dianggap remeh, bahkan sama keluarganya sendiri, sekolahnya itu bukan di tempat nyaman, tapi di padang rumput, jagain domba. Terus lari-larian dikejar musuh, justru dari situ dijadi raja yang hebat. Sama Petrus juga disebut, nelayan biasa, semangat sih, tapi kan pernah jatuh juga ya menyangkal Yesus, tapi habis dipulihkan, kita lihat dia khotbahnya luar biasa di Kisah Para Rasul. Yang kalau ditarik benang merahnya nih, kayaknya penulis mau bilang gini, selalu ada ujian dulu, terus butuh ketekunan sama kesediaan hati buat dibentuk. Itu sebelum mereka bisa jadi berkat yang besar gitu. Ini kayaknya bukan kebetulan tapi emang, sebuah pola pembentukan. Bahkan bisa dibilang kekurangan mereka di awal, yatim piatu, diremehin, pernah gagal, itu justru jadi bagian penting gimana akhirnya mereka jadi berkat. Kayak retaknya itu yang bikin terang bisa masuk terus keluar. Oke, jadi setelah lihat semua contoh ini, terus apa hubungannya buat Anda para pendengar? Intinya sih jelas ya, diberkati itu anugerah, oke? Tapi menjadi berkat itu panggilan, yang kayaknya lebih dari itu. Dan selalu ada prosesnya, butuh tekun, butuh rela hati. Penulisnya ngasih perbandingan yang lumayan nyelekit juga sih. Banyak orang pengen posisi Yusuf di istana, atau mahkota Daud gitu ya. Tapi sedikit yang mau lewat penjaranya Yusuf dulu, atau ngerasain sepinya Daud di padang gurun. Nah, ini langsung bawa kita ke pertanyaan buat refleksi diri Anda nih, persis kayak di tulisan itu. Apakah Anda ngerasa, cukuplah saya terima berkat aja? Atau ada nggak sih kesediaan buat masuk ke proses yang mungkin bikin nggak nyaman itu, supaya bisa jadi saluran berkat buat orang lain? Kayaknya kesiapan hati ini jadi, faktor kunci ya. Jadi, buat penutup nih, coba Anda renungkan deh. Kalau Anda memang punya kerinduan jadi berkat, kira-kira langkah kecil apa, atau mungkin perubahan sikap apa yang bisa Anda mulai hari ini untuk mulai jalan di proses itu, sekecil apapun kelihatannya di awal.